Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia dari kelas SI72 jurusan Sistem Informasi dari kampus Timik Akbar Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Bisnis Cerdas. Adapun studi kasus yang saya ambil yaitu penerapan metode fusi inference system Tsukamoto pada sistem pendukung keputusan untuk penerimaan beasiswa. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, solusi. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Latar belakang masalahnya yaitu pengolahan data beasiswa pada perguruan tinggi umumnya masih menggunakan sistem yang manual, yaitu belum adanya komputerisasi dalam menentukan penerima beasiswa, sehingga banyak masalah yang terjadi pada sistem ini. Permasalahannya yang suka muncul yaitu kurang tepatnya penyaluran beasiswa terhadap mahasiswa, misalnya mahasiswa yang tidak berhak mendapatkan beasiswa. Sebaliknya, mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa itu, baik itu beasiswa prestasi akademik maupun non-prestasi akademik, dan maupun beasiswa kurang mampu tetapi tidak mendapatkan beasiswa. Masalah seperti itu muncul karena kurang telitinya para penyeleksi beasiswa dalam melakukan seleksi penerimaan beasiswa. Yang kedua, solusi. Dalam permasalahan di atas dapat diambil alternatif solusi, yaitu dengan cara membangun sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode fusi inference system Tsukamoto untuk menentukan penerimaan beasiswa di perguruan tinggi. Adapun langkah-langkah dari fusi inference system yang pertama yaitu input himpunan fusi. Dalam perancangan sistem ini menggunakan inputan dari hasil nilai yang diinputkan oleh pengguna. Nilai tersebut merupakan variabel-variabel yang digunakan dalam perhitungan untuk mencari nilai fusi. Langkah yang kedua yaitu menentukan derajat keanggotaan himpunan fusi. Setiap variabel sistem dalam himpunan fusi ditentukan derajat keanggotaannya, di mana derajat keanggotaan tersebut menjadi nilai dalam himpunan fusi. Langkah yang ketiga yaitu menghitung predikat aturan. Predikat aturan tersebut diperoleh dengan mengambil nilai minimum dari derajat keanggotaan variabel yang satu dengan variabel yang lain yang telah dikombinasikan dalam aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian langkah yang terakhir yaitu defusifikasi. Pada tahap defusifikasi dilakukan penghitungan rata-rata atau weight average dari setiap predikat pada setiap variabel dengan menggunakan persamaan. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Tahapan penentuan penilaian berkas pemberian beasiswa ada 3. Yang pertama, seleksi IPK. Pada tahap ini dilakukan verifikasi data yang berkenan dengan nilai IPK dengan syarat IPK minimum 2,50. Tahap yang kedua, seleksi pendapatan orang tua. Tahap ini dilakukan verifikasi data yang menyangkut masalah pendapatan orang sesuai dengan kriteria kurang mampu. Kemudian tahap yang terakhir, seleksi prestasi. Pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap data prestasi yang pernah dilakukan mahasiswa. Berikut ini merupakan tabel data mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa. Dari 50 tabel di sini saya mengangkat 10 data. Kemudian pembentukan fungsi keanggotaan. Yang pertama, dari penghasilan dan prestasi. Himpunan fusi rendah, sedang dan tinggi dari variabel himpunan IPK. Adapun dari himpunan rendah yaitu 1 sama dengan alfa lebih kecil sama dengan 2,5. Himpunan 2,25 dikurang alfa per
2,25 dikurang 2,5 sama dengan 2,5 lebih kecil sama dengan alfa lebih kecil sama dengan 3,25. 0 sama dengan alfa lebih besar sama dengan 3,25. Adapun untuk yang sedang, yaitu 0 sama dengan alfa lebih kecil sama dengan 2,5 atau alfa lebih besar atau sama dengan 4,00. Himpunan alfa dikurang 25 per 2,25 dikurang 2,5 titik 2, 2,5 lebih kecil sama dengan alfa lebih kecil sama dengan 3,25. 4,00 dikurang alfa per 4,00 dikurang 3,25. Titik 2, 3,25 lebih kecil sama dengan alfa lebih kecil sama dengan 4,00. Adapun untuk yang tinggi yaitu himpunan 0 sama dengan alfa lebih kecil sama dengan 3,25, alfa dikurang 3,25 per 4,00 dikurang 3,25 sama dengan 3,25 lebih kecil sama dengan alfa lebih kecil sama dengan 4,00. 1 sama dengan alfa lebih besar sama dengan 4,00. Kemudian dari penghasilan orang tua, himpunan fusi kecil, sedang, dan besar dari variabel himpunan penghasilan. Keterangan, jika 500 berarti sama dengan 500.000. Jika 2.250 sama dengan 2,250 juta. Jika 4.000 sama dengan 4 juta. Untuk himpunan fusi kecil, yaitu himpunan 1 sama dengan B lebih kecil sama dengan 500. 2.250 dikurang B per 2.250 dikurang 500 sama dengan 500 lebih kecil sama dengan B lebih kecil sama dengan 2.250. 0 sama dengan B lebih besar sama dengan 2.250. Untuk himpunan fusi kecil, yaitu himpunan 0 sama dengan B lebih kecil sama dengan 500 atau B lebih besar sama dengan 4.000. B dikurang 500 per 2.250 dikurang 500 sama dengan 500 lebih kecil sama dengan B lebih kecil sama dengan 2.250. 4.000 dikurang B per 4.000 dikurang 2.250 sama dengan 2.250 lebih kecil sama dengan B lebih kecil sama dengan 4.000. Untuk himpunan fusi kecil, untuk himpunan fusi besar, yaitu 0 sama dengan B lebih kecil sama dengan 2.250, B dikurang 2.250 per 4.000 dikurang 2.250 sama dengan 2.250 lebih kecil sama dengan B lebih kecil sama dengan 4.000. 1 sama dengan B lebih besar sama dengan 4.000. Untuk yang prestasi, himpunan fusi sedikit, sedang, dan banyak dari variabel himpunan prestasi. Untuk himpunan fusi sedikit, himpunan 1 sama dengan C lebih kecil sama dengan 2. 5 dikurang C per 5 dikurang 2 sama dengan 2 lebih kecil sama dengan C lebih kecil sama dengan 5. 0 sama dengan C lebih besar atau sama dengan 5. Untuk himpunan fusi sedang, himpunan 0 sama dengan C lebih kecil sama dengan 2 atau C lebih besar sama dengan 8. C dikurang 2 per 5 kurang 2 sama dengan 2 lebih kecil sama dengan C lebih kecil sama dengan 5. 8 dikurang C per 8 dikurang 5 sama dengan 5 lebih kecil sama dengan C lebih kecil sama dengan 8. Untuk himpunan fusi banyak, himpunan 0 sama dengan C lebih kecil sama dengan 5. C dikurang 5 per
8 dikurang 5 sama dengan 5 lebih kecil sama dengan C, lebih kecil sama dengan 8, 1 sama dengan C, lebih besar sama dengan 8. Untuk keputusan, himpunan fusi ditolak dan diterima dari variabel himpunan keputusan. Himpunan fusi ditolak, himpunan 1 sama dengan D lebih kecil sama dengan 60, D dikurang 60 per 80 dikurang 60 sama dengan 60 lebih kecil sama dengan D lebih kecil sama dengan 80. 0 sama dengan D lebih besar sama dengan 80. Untuk himpunan fusi keputusan diterima, himpunan 0 sama dengan D lebih kecil sama dengan 60, 80 dikurang D per 80 dikurang 60 sama dengan 60 lebih kecil sama dengan D lebih kecil sama dengan 80, 1 sama dengan D lebih besar sama dengan 80. Selanjutnya pembentukan aturan fusi. Untuk R1 atau data 1, jika IPK tinggi dan penghasilan besar dan prestasi banyak maka keputusannya diterima. Untuk R2, jika IPK tinggi dan penghasilan besar dan prestasi sedang, maka keputusannya diterima. Untuk data ketiga, jika IPK tinggi dan penghasilan besar dan prestasi sedikit, maka keputusannya ditolak. Untuk data keempat, jika IPK tinggi dan penghasilan sedang dan prestasi banyak, maka keputusannya diterima. Untuk R5, jika IPK tinggi dan penghasilan sedang dan prestasi sedang, maka keputusannya diterima. Untuk R6, jika IPK tinggi dan penghasilan sedang dan prestasi sedikit, maka keputusannya ditolak. Untuk R7, jika IPK tinggi dan penghasilan kecil dan prestasi banyak, maka keputusannya diterima. Untuk R8, jika IPK tinggi dan penghasilan kecil dan prestasi sedang, maka keputusannya diterima. Untuk R9, jika IPK tinggi dan penghasilan kecil dan prestasi sedikit, maka keputusannya ditolak. Untuk R10, jika IPK sedang dan penghasilan besar dan prestasi banyak, maka keputusannya diterima. Selanjutnya yaitu pengujian. Berikut ini adalah tabel data variabel himpunan fusi. Di sini ada variabel input-output, kemudian ada variabel fusi, ada IPK, penghasilan orang tua, prestasi, dan keputusan. Kemudian ada himpunan fusi, rendah, sedang, tinggi untuk IPK, untuk penghasilan orang tua yaitu kecil, sedang, besar. Kemudian untuk prestasi sedikit, sedang, banyak, dan yang terakhir keputusan ditolak dan diterima. Untuk range-nya, rendah yaitu 0 sampai 3,25, sedang 2,50 sampai 4,00, tinggi 3,25 sampai 4,00. Untuk range kecil 0 sampai 2.250 2.250, untuk yang sedang 500.000 sampai 4 juta, dan untuk yang besar 2.250 sampai 4 juta. Kemudian range untuk yang sedikit 0 sampai 5, sedang 2 sampai 8, banyak 5 sampai 8. Range untuk yang ditolak 0 sampai 60, dan range untuk yang diterima itu 70 sampai 80. Selanjutnya menginput IPK sama dengan 3,5, penghasilan orang tua sama dengan 850.000, prestasi 6. Derajat keanggotaan nilai tiap variabel yaitu fungsi keanggotaan IPK 3,5, IPK sedang 3,5 sama dengan 4,00 dikurang 3,5 per 4,00 dikurang 3,25 sama dengan 0,5 per 0,75 sama dengan 0,67. Untuk IPK tinggi 3,5 dikurang 3,25 per 4,00 dikurang 3,25 sama dengan 0,25 per 0,75, hasilnya 0,33. Selanjutnya yang kedua, fungsi keanggotaan penghasilan orang tua yaitu 850.000. Nah, penghasilan orang tua untuk yang kecil
yaitu 2250 dikurang 850 per 2250 dikurang 500 sama dengan 1400 per 1750 sama dengan 0,8. Penghasilan orang tua yang sedang yaitu sama dengan 850 dikurang 500 per 2250 dikurang 500 sama dengan 350 per 1750, hasilnya 0,2. Untuk penghasilan orang tua yang besar yaitu 850 sama dengan hasilnya 0. Kemudian yang ketiga, fungsi keanggotaan prestasi. Untuk prestasi yang sedikit itu hasilnya 0. Dan untuk prestasi yang sedang di sini ada 8 kurang 6 dengan 8 dikurang 5 sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,67. Kemudian di sini ada untuk prestasi banyak 6 dikurang 5 per 8 kurang 5 sama dengan 1/3. Hasilnya 0,33. Kemudian lanjut pengujian untuk R1. Jika IPK tinggi dan penghasilan besar dan prestasi banyak, maka keputusan sama dengan diterima. Nah, untuk alfa predikat 1 sama dengan min mu tinggi 3,5, mu besar 850, mu banyak 6, sama dengan min 0,67,0, 0,33 sama dengan 0. Hasilnya Z1 sama dengan Z dikurang 60 per 20 sama dengan 0. Maka hasilnya Z1 sama dengan 60. Untuk R2, jika IPK tinggi dan penghasilan besar dan prestasi sedang, maka keputusannya diterima. Alfa predikat 2 sama dengan min mu tinggi 3,5, mu besar 850, mu sedang 6, sama dengan min 0,67,0,0,67 sama dengan 0. Hasil set 2 sama dengan set dikurang 60 per 20 sama dengan 0, maka hasil akhirnya yaitu 60. Untuk R3, jika IPK tinggi dan penghasilan besar dan prestasi sedikit, maka keputusan ditolak. Alfa predikat 3 sama dengan min mu tinggi 3,5, mu besar 850, mu sedikit 6 sama dengan min 0,67,0,0 sama dengan 0. Hasil dari set 3 sama dengan 80 dikurang Z per 20 sama dengan 0, maka hasilnya yaitu 80. Untuk R4, jika IPK tinggi dan penghasilan sedang dan prestasi banyak, maka keputusannya diterima. Alfa predikat 4 sama dengan saya ulang untuk R5, if IPK tinggi dan penghasilan sedang dan prestasi sedang, maka keputusan diterima. Alfa predikat 5 sama dengan min mu tinggi 3,5, mu sedang 850, mu sedang 6 sama dengan min 0,67,0,2, 0,67 sama dengan hasilnya 0,2. Maka hasil dari set 5 sama dengan set dikurang 60 per 20 sama dengan 0,47. Set 5 sama dengan 64. Untuk R6, if IPK tinggi dan penghasilan sedang dan prestasi sedikit, maka keputusannya ditolak. Alfa predikat 6 sama dengan min mu tinggi 3,5, mu sedang 850, mu sedikit 6, sama dengan min 0,67,0,2,0 sama dengan 0. Hasil dari Z6 sama dengan 80 dikurang Z per 20 sama dengan 0, maka hasilnya yaitu 80. Kemudian selanjutnya yaitu R7. Jika IPK tinggi dan penghasilan kecil dan prestasi banyak, maka keputusannya diterima. Alfa predikat 7, min mu tinggi 3,5, mu kecil 850, mu banyak 6. Maka sama dengan min 0,67,0,8,0,33 sama dengan 0,8. Set 7 sama dengan set dikurang 60 per 20 sama dengan 0,8, maka hasilnya yaitu 76. Untuk R8,
if IPK tinggi dan penghasilan kecil dan prestasi sedang, maka keputusannya sama dengan diterima. Alpha predikat 8, minimal mu tinggi 3,5, mu kecil 850, mu sedang 6, sama dengan min 0,67, 0,8, 0,67 sama dengan 0,8. Hasilnya set 8 sama dengan set dikurang 60 per 20 sama dengan 0,8. Maka hasil set 8 yaitu 76. Untuk R9, jika IPK tinggi dan penghasilan kecil dan prestasi sedikit, maka keputusannya ditolak. Alpha predikat 9 sama dengan min mu tinggi 3,5, mu kecil 850, mu sedang 6 sama dengan min 0,67, 0,8, 0,67 sama dengan 0,8. Set 9 sama dengan 80 dikurang Z per 20 sama dengan 0,8. Hasil dari set 9 yaitu 76. Dan yang terakhir ada R10. Jika IPK sedang dan penghasilan besar dan prestasi banyak, maka keputusannya diterima. Alpha predikat 10 sama dengan min mu sedang 3,5, mu besar 850, mu banyak 6 sama dengan min 0,33, 0,0,0,33 sama dengan 0. Set 10 sama dengan Z dikurang 60 per 20 sama dengan 0, maka hasilnya set 10 sama dengan 60. Karena alpha predikat yang tidak 0 hanya terdapat pada aturan R4, R5, R7, R8, dan R9. Dengan menggunakan metode diffusi weighted average, maka nilai Z adalah Z sama dengan alpha predikat 4 dikali Z4 tambah alpha predikat 5 dikali Z5 tambah alpha predikat 7 dikali Z7 tambah alpha predikat 8 dikali Z8 tambah alpha predikat 9 dikali Z9 per alpha predikat 4 tambah alpha predikat 5 tambah alpha predikat 7 tambah alpha predikat 8 tambah alpha predikat 9. Z sama dengan 0,2 dikali 64 tambah 0,2 dikali 64 tambah 0,8 dikali 76 tambah 0,8 dikali 76 tambah 0,2 dikali 74 per 0,2 tambah 0,2 tambah 0,8 tambah 0,8 tambah 0,2. Hasilnya Z sama dengan 73,63. Selanjutnya ada interface. Di gambar pertama ada form perhitungan Fish Tsukamoto. Kemudian gambar kedua ada print laporan hasil perhitungan. Dan gambar ketiga ada hasil laporan perhitungan. Pembahasan terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ada sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa telah dilakukan secara terkomputerisasi dengan program aplikasi yang menerapkan metode Fish Tsukamoto. Yang kedua, penilaian dengan metode Fish Tsukamoto tidak dapat diterapkan apabila nilai variabel input antara minimum dan maksimum memiliki nilai yang sama. Yang ketiga, sistem ini dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan pemberian beasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan. Yang terakhir, hasil akhir dari sistem ini hanya sebagai acuan dalam menentukan diterima atau tidaknya pengajuan permohonan beasiswa. Itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.